Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPB atau dikenal dengan Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan Search and Rescue atau SAR. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Penfui, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan SAR Nasional ditunjang oleh perlengkapan yang memadai yang biasa disebut pergudangan SAR. Ada 6 tahap dalam sistem pergudangan SAR yang terdiri dari pengadaan, pencatatan. Yang pertama, pengadaan barang harus berstandar internasional dengan kapasitas perlengkapan dapat menampung 2 orang atau lebih untuk mengantisipasi korban bencana yang berjumlah banyak, dan pengadaan barang langsung diturunkan dari pusat ke daerah-daerah lain. Yang kedua, pencatatan perlengkapan D. Selain itu, pengkodean barang di Badan SAR Nasional dilakukan oleh petugas BNN untuk pengklasifikasian dan pencatatan barang-barang dengan menggunakan aplikasi bernama BMN. Perlengkapan di kantor Badan SAR Nasional dipakai dan dikembalikan lagi ke gudangnya agar bisa digunakan kembali kecuali barang-barang yang hanya 1 kali pakai seperti kantung mayat. Yang ketiga, pendistribusian barang di SAR disesuaikan dengan kondisi geografis di suatu daerah. Misalnya di daerah Kalimantan mempunyai banyak daerah perairan, maka alat pertolongan yang digunakan didominasi untuk menolong orang-orang dalam bahaya di daerah-daerah perairan seperti laut, danau, tempat wisata air, dan lain sebagainya. Yang keempat, pergudangan pada Badan SAR Nasional diatur tata letaknya dalam satu gudang yang mudah dijangkau agar lebih cepat diambil sehingga tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Yang kelima, perawatan gudang pada Badan SAR Nasional dilakukan oleh pegawai gudang bagian perencanaan dan juga pihak ketiga bengkel dengan pemeriksaan perlengkapan yang dilakukan setiap akhir tahun penggunaan. Yang keenam, penghapusan atau pemutihan pada Badan SAR Nasional dilakukan dengan proses pelelangan untuk perlengkapan yang tidak terpakai dan yang layak masuk dalam kategori tahap pemutihan langsung diserahkan kepada Lembaga Pelelangan Barang Milik Negara BMN. Kesimpulan akhir, perlengkapan alat-alat di Badan SAR Nasional memiliki karakteristik pemakaian yang bersifat peminjaman dan pemakaiannya secara berkala. Asas yang digunakan dalam penataan pergudangannya adalah asas respon time, di mana gudang diatur sedemikian rupa sehingga gudang selalu siap siaga. Kendala yang dialami di bagian pergudangan yang sering ditemui adalah: pertama, bencana datang tidak kenal waktu, maka gudang harus aktif 24 jam, tetapi waktu kerja pegawai tidak sampai 24 jam dan hanya disesuaikan dengan jam kantor dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, sehingga tidak ada kesesuaian antar waktu aktif gudang dan jam kerja pegawai. PTO Tunusa Abdi adalah salah satu dealer populer di Kupang yang letaknya di Jalan Timur Raya 78 Kupang 8511 yang melayan pembelian, servis, pencucian, pelelangan, dan pemarkiran. Dealer Toyota mempunyai sistem pergudangan yang cukup lengkap yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Penataan stok barang. Barang yang masuk kemudian dihitung, lalu periksa kelengkapan barangnya. Setelah diperiksa kelengkapannya, maka barang layak masuk gudang.
Kemudian setelah masuk dalam tata letak gudang, barang akan ditata dalam gudang dengan sistem penataan sejenis. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir kerusakan. Perawatannya, barang yang di dalam gudang harus dipastikan masih disegel dan setiap hari Sabtu akan diadakan pembersihan gudang. Pencatatan, barang yang masuk kemudian dicatat dan diperiksa apakah sesuai. Namun ketika barangnya tidak sesuai akan dilakukan return. Cara mengoptimalisasi gudang. Cara dealer mengoptimalkan gudang dengan cara meningkatkan keamanan gudang melalui pemasangan CCTV, kemudian penjaga yang lebih dari 1 orang dan menerapkan cara kolo gudang yang efisien. Pemutihan. Pemutihan dilakukan oleh petugas khusus di kantor. Kesimpulan, sistem pergudangan Toyota dimulai dari barang yang masuk, kemudian barang diperiksa dan barang dipakai. Sementara pemutihannya dilakukan oleh petugas khusus selain petugas pergudangan. Kendala yang sering dihadapi oleh dealer Toyota. Pengiriman barang dari ekspedisi kurang memuaskan. Distribusi dari gudang 1 dan gudang 2 letaknya agak berjauhan sehingga memakan waktu dan proses pengisian gudang. Perbandingan antara sistem pergudangan instansi pemerintahan Basarnas dan swasta Automusa Abadi Toyota. Sumber dana pergudangan, swasta dana privat, dan pemerintah dana dari pusat. Tata letak, swasta semakin banyak jumlah gudang semakin baik untuk memenuhi kebutuhan dealer, sedangkan pemerintah terutama Basarnas pengadaan gudang hanya 1 gudang induk, agar lebih efisien dan pelaksanaan OPSAR. Perawatan barang, swasta melakukan perawatan sendiri karena dealer tersebut mempunyai jasa servisnya tersendiri. Sedangkan pemerintah terutama Basarnas perawatannya menggunakan pihak ketiga khususnya bengkel. Karakteristik pemakaian barang. Swasta, dealer Toyota sistem pembelian dan habis pakai, sedangkan pemerintah Basarnas sistem peminjaman atau pemakaian berkala. Pemutihan. Swasta, dealer Toyota pemutihannya dilakukan di kantornya sendiri, sedangkan pemerintah Basarnas menggunakan pihak ketiga yaitu melalui pelanggan yang dilakukan oleh BUMN. That's all from our group. Thank you for watching. And yeah, don't forget to click the like sign. Looking at our own obscure behavior. Behind the scenes. Hai guys, di mana kita ini guys? Kerja bagus. Aku di mana? Kau nak makan apa hari ini? Hari ini aku nak makan kari. Bagi dong. Ombo padamkan api je ke? Sekian dari kami. Tapi bohong. Next video penutup nih guys. Lagi dong. With you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.